Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-12 ini. Saya mohon maaf sebelum bisa luring ke kampus karena ada kepentingan keluarga, masih ada persiapan yang harus dipersiapkan. Jadi saya mohon maaf jika saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan daring. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini mata kuliahnya tetap sama, yaitu ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Dan materi yang ke-12 ini berkaitan tentang remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi nasional. Di sini pengertian remaja, pemuda, dan sosialisasi. Remaja adalah generasi yang berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di tingkat SLTA atau SLTP dan tahun-tahun awal memasuki perguruan tinggi, itu yang dinamakan remaja. Kayak kalian, ini kan masih dalam keadaan remaja. Sedangkan pemuda adalah mereka yang berumur 10 sampai 35 tahun atau lebih, dengan catatan mereka yang lebih berumur 35 tahun secara psikologis mempunyai jiwa kepemudaan. Dan selanjutnya, adapun makna sosialisasi adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati atau mendarah dagingkan norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. Itu beberapa definisi atau pengertian tentang remaja, pemuda, dan sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini mencangkup tentang proses sosialisasi biasanya disertai dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yakni mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok seperti mempelajari adat istiadat, bahasa, kesenian, kepercayaan, sistem kemasyarakatan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk sosialisasi. Jadi, remaja dan pemuda ini, di pundak pemuda itu terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dikarenakan mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus melangsungkan estafet pembangunan secara terus-menerus. Jadi pemuda akan kehilangan fungsinya itu sebagai penerus, pemuda akan kehilangan fungsinya sebagai penerus fungsinya karena pemuda akan menghadapi berbagai masalah. Di sini proses sosialisasi biasanya disertai dengan enkulturasi yang sudah saya jelaskan barusan, atau proses pembudayaan, yakni mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok. Jadi oleh setiap kelompok seperti mempelajari adat istiadat, bahasa. Jadi adat istiadatnya kita dengan daerah lain atau kelompok lain itu kan berbeda. Yang selanjutnya proses sosialisasi dan enkulturasi ini dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui tahapan-tahapan tertentu yang semakin hari semakin meluas sifatnya, berawal dari keluarga, kemudian meluas ke tempat permainan, sekolah, lingkungan kerja, dan seterusnya. Jadi sosialisasi itu dan enkulturasi itu turun-temurun. Kita tahu adat istiadatnya daerah Kalimantan karena kita punya teman. Itu sebuah sosialisasi. Atau
sebuah sosial yang akan kita lakukan. Tuh. Selanjutnya di sini yang kedua, yang B di sini, poin yang B tentang pembinaan dan pengembangan generasi muda. Tuh. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berdasarkan yang pertama, landasan GIL atau Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan strategi atau di sini garis-garis besar haluan negara. Yang keempat, landasan historis, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan yang terakhir di sini landasan normatif. Apa itu landasan normatif? Etika, tata nilai dan tradisi luhur yang hidup dalam bermasyarakat. Ya. Jadi motivasi asas pembinaan dan pembangunan di sini ini generasi muda ini bertumpu pada strategi pencapaian tujuan nasional. Tuh. Jadi motivasinya itu pembinaan dan pembangunan generasi muda itu bertumpu pada strategi pencapaian tujuan nasional seperti disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar kenyataan ini diperlukan penataan kehidupan pemuda sehingga mereka mampu memainkan peranan yang penting dalam masa depan sekalipun didasari bahwa masa depan tersebut tidak berdiri sendiri. Yang poin C di sini, peran pemuda dalam pergerakan nasional. Yang pertama, generasi muda adalah penentu perjalanan bangsa. Bangsa di masa berikutnya. Mahasiswa kayak kalian, nah itu mahasiswa, seorang mahasiswa sebagai inti dari generasi muda, mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah. Selain semangat mudanya, sifat kritisnya, kematangan logikanya, dan kebersihannya dari noda orde masanya. Jadi mahasiswa itu seperti kalian, seperti saya juga adalah penerus bangsa. Mahasiswa adalah motor bergerak utama perubahan. Jadi kayak ada demo ataupun apa yang tidak sesuai dengan pola pikir mahasiswa, mungkin kita itu seorang mahasiswa mengambil keadilan atau menyuarakan suara rakyat. Mahasiswa diakui peranannya sebagai kekuatan pendobrak kebekuan dan kemujadatan manusia. Jadi pendobrak itu apa ya namanya itu, mahasiswa itu adalah wasilahnya masyarakat kecil. Nah, di sini Widodo Dwi Putro, peneliti LP3S di sini mengupas tentang nasionalisme. Ia mendefinisikan nasionalisme sebagai sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tuh. Generasi muda adalah penentu perjalanan bangsa. Ya, yang saya sudah jelaskan tadi itu. Namun, secara empiris di sini, nasionalisme tidak sesederhana definisi yang sudah dijelaskan di PowerPoint ini. Nasionalisme itu tidak seperti bangunan statis, tetapi selalu elektis dan interaktif sebab nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidup. Jadi nasionalisme itu bukan terbawa dari saat kita lahir, terbawa dari saat kita masih kecil, enggak, tapi akan muncul saat
kita itu tahu sebagaimana tantangan hidup kita ke depannya. Tuh. Yang poin terakhir, yang poin D di sini masalah masalah tentang potensi dan generasi muda. Yang pertama, permasalahan generasi muda itu yang pertama, menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk jiwa pemuda. Yang B, kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. Yang C, belum seimbang antara jumlah generasi pendidikan yang tersedia baik yang formal maupun non-formal. Jadi tingginya jumlah putusnya sekolah, jadi tingginya kayak kalian, namanya putus kuliah. Nah, itu gimana jiwa generasi muda kita? Kita tunjukkan, jangan hanya kita putus sekolah, kita kembangkan ide-ide kita. Tuh. Di sini tingginya jumlah putus sekolah karena berbagai sebab, bukan hanya merugikan generasi muda sendiri. Jadi bukan merugikan kita sendiri, tapi merugikan anak cucu kita. Nah, tetapi di sini juga merugikan seluruh bangsa. Kalau kita putus sekolah, otomatis gimana kita akan mengembangkan pola pikir kita, memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Tuh. Yang D di sini tentang kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya pengangguran. Dan setengah pengangguran di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas. Jadi kalau kita sudah menganggur, otomatis kita tidak produktif. Kita harus cari ide. Kalau kita tidak sekolah atau kita putus sekolah, otomatis kita itu tidak bisa memikirkan gimana ya ke depannya kita. Kita bisa produktif enggak? Gitu. Kalau kita mengembangkan sekolah kita tidak putus, otomatis tidaknya kita punya pedoman, punya fondasi. Gimana kayak bisnis, caranya berbisnis gimana? Otomatis itu kan sudah produktif. Oleh nilai-nilai kekuasaan, rakyat, dan sebagainya, makin besar kemungkinan timbulnya pengaburan, artinya karena itu masalah artinya menjadi sangat penting. Tuh. Yang E di sini peranan pemuda dalam masyarakat. Jadi kita itu seorang mahasiswa itu punya peranan penting dalam masyarakat. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan pemuda. Terletak di tangan pemuda. Sebab merekalah yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalam memimpin bangsa. Salah satu cara untuk memperoleh bekal pengetahuan tersebut dapat melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Jadi di samping itu, mahasiswa bertugas sebagai pelopor pembangunan sehingga perlu dipikirkan kesesuaian macam pembaruan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi kayak kita adanya sebuah KKN itu menjadi sebuah pelopor kita untuk membangun atau kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu cara memperoleh bekal pengetahuan tersebut itu dapat yaitu sekolah formal maupun non formal. Di samping itu perlu dipikirkan keikutsertaan masyarakat dalam pembaruan tersebut. Dengan demikian hasilnya akan seperti yang diharapkan. Yang pertama, pemuda dan perkembangan pendidikan. Ini di sini kehidupan kaum muda cukup beragam, hampir di seluruh bidang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, di bidang pekerjaan, mulai di kantor, pabrik, sawah, dan sebagainya, bertujuan untuk meningkatkan
kecakapan dan keterampilan mereka dalam mempersiapkan diri menjadi generasi pembangunan yang lebih baik. Tuh. Yang kedua, pengalaman pribadi membentuk mental. Sebagai gejala yang universal, masa muda ini dibedakan atas gejala biologis dengan keanekaragaman struktur yang menjerumus gejala kultur yang menjadikan perbedaan dari segi kehidupan di atas dan proses hubungan antara kelompok muda ialah umur yang memegang peranan penting. Itu. Di sini pengalaman pribadi membentuk mental. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman pribadi, pahit manisnya kehidupan, itu bisa membentuk mental kita itu lebih dewasa. 3. Pengaruh pemuda sosial ekonomi. Perubahan sosial akan dialami setiap masyarakat di mana saja, terutama pada masa pembangunan pada saat ini seperti di Indonesia yang merupakan dinamika perubahan sosial budaya pada masa pembangunan. Jadi khususnya yang menyangkut pemuda, perubahan sosial adalah terjadi perubahan yang mencolok dalam susunan umur. Itu. Jadi pengaruh pemuda sosial ekonomi. Jadi sistem perekonomian itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita sudah punya kegiatan secara produktif, kan itu kan bisa menghasilkan keuangan, bisa menghasilkan uang. Itu juga bisa berpengaruh pada jiwa kita, pada keadaan kita, pada perekonomian kita. Yang terakhir, penyesuaian diri dengan lingkungan. Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, kita itu harus bisa bersosial dengan baik. Nah, kalau kita itu bersosial dengan lingkungan kita dengan baik, otomatis kita diterimanya dengan baik juga. Yang terakhir di sini tentang potensi-potensi generasi muda. Yang pertama, idealisme dan daya kritis. Secara sosiologis, generasi muda belum mapan dalam tantangan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan dalam tantangan secara wajar maupun secara gagasan baru. Itu. Jadi seorang pemuda generasi muda itu kebanyakan mereka itu punya pemikiran yang idealis, yang kritis, kayak mahasiswa kan ada yang aktif di BEM itu, kadang itu kan punya jiwa idealisme atau kritis. Yang kedua, dinamika yang kreatif, dinamika dan kreativitas. Itu. Adanya idealisme pada generasi muda menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kekreativitasan, yakni kemampuan dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada, ataupun mengemukakan gagasan yang baru. Jadi kreativitas seorang pemuda atau seorang mahasiswa itu memang sangat penting karena bisa membentuk perubahan atau mampu menjadi pembaharuan di masyarakat. Yang keempat, yang ketiga di sini keberanian mengambil resiko. Nah, perubahan dan pembaruan tersebut, pembangunan mengandung resiko dapat meleset, terhambat, atau gagal. Jadi, apapun itu, planning kita itu, kita harus hadapi. Ataupun itu mau berhasil, ataupun gagal, kita harus tahu resiko ke depannya seperti apa. Namun, mengambil resiko itu diperlukan jika ingin memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Yang keempat, optimis dan kegairahan semangat. Nah, kegagalan tidak menyebabkan generasi muda patah semangat. Optimisme dan kegairahan semangat yang dimiliki generasi muda merupakan daya pendorong untuk mencoba lebih maju lagi. Kita gagal saat ini, tapi kita punya pencapaian. Saya harus mencapai sesuai target saya seperti ini.
Itu kan sebuah semangat, sebuah gairah. Kita harus punya pemikiran yang optimis. Yang kelima, sikap kemandirian dan disiplin murni. Tuh. Generasi muda di sini memiliki keinginan dan selalu mandiri dalam sikap dan tindakannya. Sikap kemandirian itu perlu dilengkapi dengan kesadaran disiplin pada dirinya agar mereka dapat menyadari batasan-batasan yang wajar dan memiliki tenggang rasa. Yang keenam, terdidik. Jadi seorang mahasiswa, seorang generasi muda yang memiliki pendidikan, otomatis dia punya pola pikir yang berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Terdidik, cara bicaranya terdidik, cara pola pikirnya terdidik. Itu keutamaannya. Walaupun dengan memperhitungkan faktor putus sekolah secara menyeluruh, baik dalam arti kuantitatif maupun dalam arti kualitatif, generasi muda secara relatif lebih terpelajar karena lebih terbukanya kesempatan belajar dari generasi pendahulunya. Nah, yang terakhir, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan. Di sini keanekaragaman generasi muda merupakan cerminan dari keanekaragaman dari masyarakat kita. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi hambatan jika dihayati secara sempit dan eksklusif. Jadi kalau kita itu pemikirannya sempit atau tidak optimis, ataupun kita itu hanya memikirkan tidak memikirkan ke depannya, intinya sempit, itu otomatis tidak mempunyai keefektivitasan atau efisiensi dalam melakukan suatu perubahan, mendobrak perubahan yang ada di masyarakat. Jadi saya simpulkan dari uraian di atas yang saya sudah jelaskan, disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, khususnya bagi para remaja dan pemuda yang berpikir dibekali rasa keingintahuan, rasa ingin tahu inilah yang mendorong kita untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah, sosial, dan budaya, serta manusia berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dari dorongan rasa ingin tahu itu dan usaha untuk memahami masalah menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Nah, itu ya. Mungkin selanjutnya dari peningkatan kemampuan daya pikirnya seorang remaja dan pemuda, mereka mampu melakukan segala hal yang membuktikan dan mencari kebenaran dari sesuatu yang baik dan bersifat alamiah, sosial, dan budaya yang keseluruhan itu membutuhkan mental dan yang kuat. Seorang pemuda atau generasi muda ini, atau mahasiswa seperti kalian itu adalah pendobrak atau yang membawa sebuah perubahan di masyarakat atau di bangsa kita. Ya. Kan ada sebuah kata-kata yang pemuda penerus bangsa. Itu ya. Jadi pemuda itu adalah penerus bangsa, di mana kita itu meneruskan pola pikir yang kita hadapi. Nah, kalau kita itu sebuah kepemerintahan tidak sesuai dengan pemikiran kita ataupun tidak sesuai dengan jalan masyarakat, otomatis mahasiswa itu atau generasi muda ini adalah sebuah pendobrak untuk menjalankan, untuk menyalurkan atau untuk mengapresiasikan apa yang sudah masyarakat inginkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.